Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang akun. Akun ini sangat penting ya dipelajari untuk membuat jurnal, untuk membuat penyesuaian, untuk memasukkan ke general ledger. Kita harus tahu terlebih dahulu akun itu apa. Oke, akun itu secara garis besar adalah suatu kegiatan mencatat ya atau merecord peningkatan dan penurunan item-item spesifik yang ada di aset, liabilities, equities, revenue, dan expense ya. Pencatatan kenaikan dan penurunan nilai item-item spesifik yang ada di aktiva, liabilities atau kewajibannya, equity atau modal, revenue atau pendapatan, dan item expense atau pengeluaran. Di dalam akun biasa dikenal pembagian, yaitu sisi kanan kredit dan sisi kiri biasa dibilang sisi debit ya. Kalau bahasa Inggris disingkat CR, yang ini DR. Bahasa Indonesianya ini debit D, ini kredit K. Oke. Akun ini juga biasa dibilang atau disebut dengan T account ya, T account. Bentuknya seperti huruf T, kemudian di atasnya ada nama akunnya ya, seperti ini. Kemudian di sini sisi debit, di sini sisi kredit. Kemudian nanti di bawahnya ada balance. Jika saldonya di debit berarti debit balance, jika saldonya di kredit berarti credit balance. Oke, di dalam satu akun, ketika kita membuat jurnal, kita harus lakukan double entry system. Oke, double entry system ini apa itu? Ketika membuat jurnal atau mencatat transaksi, kita harus melakukan double entry system. Artinya adalah setiap transaksi yang kita catat harus melibatkan 2 atau lebih akun ya, atau account ya, untuk menjaga agar balance ya. Balance apanya? Equation itu yang saya jelaskan di materi sebelumnya. Aset sama dengan liabilities plus equity. Jadi untuk menjaga equation ini balance, kita dalam mencatat transaksi harus melibatkan 2 akun atau lebih. Itu namanya double entry system. Oke. Jadi pencatatan ini dilakukan dengan mendebit atau mengkredit satu akun. Jadi jika melibatkan 2 akun, ada satu debitnya, ada satu akun yang di debit dan ada satu akun yang di sisi kredit. Oke. Saya kasih contoh seumpama. Oke.
satu akun, misalnya nama akunnya cash. Cash. Kemudian ini sisi debit, ini sisi kredit. Sini ada nilai balance-nya. Katakanlah dari transaksi pertama kita mendapatkan pemasukan cash 10.000. Sebentar, saya pakai warna yang lain. Katakanlah kita mendapatkan 10.000. Jangan lupa mata uangnya ya, paling tidak ada di sisi paling atas. Kemudian transaksi kedua, kita melakukan pembelian, katakanlah pembelian bensin 3.000. Berarti cash keluar ya di sisi kredit, karena cash itu posisi kenaikannya ada di debit balance. Jadi kalau kenaikan di debit, penurunan di kredit untuk akun kas. Kemudian transaksi ketiga, misalnya ada yang melunasi hutang, artinya cash kita bertambah, misalnya ini ya 8.000. Nah, untuk di bawahnya tidak perlu menuliskan mata uang lagi karena di atasnya udah dituliskan ini juga, jadi di bawahnya tidak perlu. Ini 10.000 ditambah 8.000 dikurangi 3.000, 15.000 kita tulis di sisi sini, sisi debit ya, karena lebih besar sisi yang sini ya, sisi yang debit. Ini namanya nilai balance ya. Kalau di sisi debit berarti namanya debit balance. Nah, bagaimana jika posisinya di sebelah sini? Maka namanya bukan debit balance tapi credit balance. Dalam the account atau di dalam prinsip akun ada yang namanya normal balance ya. Normal balance. Apa itu normal balance? Ya, normal balance adalah posisi di mana sisi naik ya, increase side. Jadi sisi kenaikan suatu akun ya, sisi naik akun. Jadi sisi naik suatu akun namanya normal balance. Nah, kalau cash tadi posisi normal balance-nya ada di debit ya, karena setiap cash naik maka harus ditulis di sisi debit. Apakah semuanya di sisi debit? Tidak ya, untuk aset saja yang ketika naik posisinya di debit. Jadi normal balance untuk aset atau aktiva, akun apapun yang ada di aktiva yang tergolong aktiva, itu normal balance-nya di debit. Kalau liabilities, semua akun yang tergolong liabilities itu normal balance-nya ada di sisi kredit. Normal balance itu apa? Posisi ketika nilai bertambah atau sisi naik ya. Bagaimana dengan equity? Nah, equity ini sedikit unik. Equity ini dipengaruhi oleh nilai share capital atau modal dari saham, return earning atau laba bersih yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, itu namanya return earning. Kemudian satu lagi dividen. Dividen ini juga mempengaruhi equity. Nah, posisi lain yang mempengaruhi ini equity ini, posisi normal balance-nya ada di sisi debit ya, jadi sama seperti aktiva. Apalagi yang mempengaruhi equity, misalnya revenue dan expense. Sedangkan expense ketika dia muncul pengeluaran maka dia ada di sisi debit ya. Jadi expense dan revenue ini
berkebalikannya karena dia ada efek keterbalikan. Nah, akan saya ringkas ya, normal balance. Tadi saya akan bahas di materi satu materi tersendiri, diringkas secara lebih simpel. Oke, untuk materi penjelasan akun dan apa itu debit dan kredit, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.